Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Oh ya gengs, sebelum masuk ke inti cerita, Michan mau bertanya dulu nih sama kalian. Di antara kalian, adakah yang sudah pernah melihat jin penglaris di tempat orang berjualan makanan? Apabila ada yang sudah pernah melihat, bisa langsung bagikan pengalaman kalian ya gengs di kolom komentar. Michan tunggu cerita ataupun pengalaman kalian. Oke? Sebelumnya cerita ini Michan dapatkan dari laman detik.com dengan judul Melihat Jin Penglaris Dagangan Makanan. Ternyata begini bentuk jin penglaris itu. Dan apabila kalian mau baca sendiri, bisa langsung kunjungi halamannya ya. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika Anda sering keluar rumah atau jalan-jalan sekedar untuk mencari angin segar, pastinya yang Anda lihat banyak sekali berbagai macam dagangan yang begitu menggiurkan. Bentuk dagangan pun bermacam-macam, mulai dari warung makanan, toko, maupun pedagang kaki lima. Semua itu sudah berada di hampir setiap sudut kota. Berbicara soal makanan, tentunya kita tidak sulit jika merasa lapar, karena banyak sekali orang yang berjualan di pinggir jalan, baik itu sate, bakso, mie ayam, ataupun nasi goreng dan rumah makan lainnya. Namun pernahkah kamu melihat ada warung makan yang ramai sekali pembelinya, sedangkan warung yang lainnya tampak sepi pembeli, padahal apa yang dijual semuanya sama dan lengkap? Kenapa demikian? Tentunya hal ini nampak terasa aneh jika kita melihat fenomena yang demikian, padahal rasanya sama dan terkadang biasa saja. Tapi kenapa pembelinya ramai? Aneh bukan? Jika melihat kondisi yang demikian, ada saja yang beranggapan kalau pedagang tersebut menggunakan jin penglaris. Terlepas dari benar atau tidak para pedagang itu menggunakan penglaris atau tidak, namun ada satu kisah yang dialami oleh seorang pembeli yang hendak membeli sate di pinggir jalan. Kisah ini dialami oleh seorang gadis, sebut saja gadis, yang hendak membeli sate di pinggir jalan Jakarta. Pada waktu itu, dia hendak membeli sate bersama keponakannya yang masih kecil. Baru sampai di tempat penjual sate gerobak, tiba-tiba keponakannya ketakutan dan memeluknya. "Dedek kenapa?" tanya si gadis. "Itu ada kakak, matanya merah. Serem," jawab si bocah yang sambil gemetaran dan ketakutan. Karena masih penasaran dengan apa yang dimaksud si Dedek, gadis pun bertanya kembali. "Dedek lihatnya di mana?" Si bocah pun menjawab, "Kakaknya lagi pipisin sate-satenya." Mereka pun langsung pulang dan tidak jadi membeli sate di sana. Sampai di rumah, dia menceritakan kisah hantu penglaris tersebut melalui media sosial petnya. Beragam komentar pun datang dari netizen lainnya yang mengaku pernah mengalami hal yang serupa terkait dengan jasa penglaris dagangan tersebut. Menurut komentar dari seorang netizen yang berasal dari Bogor, di daerahnya juga ada sebuah resto ayam goreng yang selalu ramai. Konon resto tersebut memiliki jin penglaris yang berwujud monyet. Hal tersebut dibuktikan oleh dirinya yang merasakan apabila makan di resto tersebut, maka rasanya akan enak sekali. Namun ketika dibawa pulang, rasa ayam goreng tersebut menjadi biasa saja. Pengakuan netizen lainnya terkait dengan jin penglaris ini datang dari penjual soto. Dengan kisah yang cukup mirip, keponakan yang datang bersama seorang ibunya ke warung soto tersebut langsung ketakutan dan menangis. Sambil menunjuk-nunjuk, keponakannya itu mengaku melihat makhluk bertubuh besar yang lagi mengeluarkan air liur di atas panci sotonya. Sebenarnya dari kota penulis pun ada cerita yang sama terkait jin penglaris atau yang juga dikenal dengan jin peludah makanan ini. Ada sebuah warung bakso yang memang selalu ramai. Berdasarkan omongan orang dari mulut ke mulut, memang ada jin berlidah panjang di sana, yang lidahnya menjulur hingga masuk ke dalam panci bakso di gerobaknya. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari cerita tentang jin penglaris dagangan makanan. Di sini Michan cuma mau berpesan kepada kalian ya gengs, untuk lebih berhati-hati dan waspada
apabila ingin membeli makanan di warung ataupun di kalangan street food. Dan yang terpenting, kalian harus selalu berdoa dulu sebelum makan dan minum. Oke gengs, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.